Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan. Sebab di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 24 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 24 April ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai. Dia Allah yang melindungi, Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus untuk hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk pada hari yang ke-33. Itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Doa saya, seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Wow, luar biasa pernyataan ini. Musa tahu tanpa penyertaan Allah dan Allah yang membimbing, ia dan bangsa Israel akan mengalami masalah dalam perjalanan ke tanah perjanjian dan mungkin tidak akan sampai ke sana. Oleh karena itu, Musa meminta kepada Allah untuk membimbing. Bahkan Musa dan bangsa Israel tidak mau melangkah kalau tidak disertai oleh Allah. Padang gurun adalah daerah yang tidak bersahabat bagi siapapun juga. Tempat yang tandus, gersang, makanan maupun minuman yang sangat susah untuk ditemui. Cuaca yang ekstrim baik siang maupun malam. Dan belum lagi musuh-musuh yang harus dihadapi, baik binatang maupun manusia. Semuanya akan mereka hadapi di padang gurun. Saudara, padang gurun adalah rintangan yang akan menghadang dan harus dihadapi oleh setiap orang untuk masuk dalam tanah perjanjian. Padang gurun itu berbicara tentang masalah. Padang gurun itu juga bicara tentang pergumulan. Padang gurun juga bicara tentang tekanan. Padang gurun bicara soal penyakit. Padang gurun bicara hal-hal yang sangat menyulitkan dalam hidup kita. Dan setiap orang memiliki padang gurun yang berbeda-beda. Tanah perjanjian berbicara tentang penggenapan janji Allah. Setiap orang yang mau menerima janji Allah harus melalui padang gurun. Melalui padang gurun, iman seseorang akan diuji. Padang gurun merupakan ujian untuk menerima janji Allah. Dan untuk bisa melewati padang gurun dan masuk dalam tanah perjanjian itu, kita perlu penyertaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menuntun dan membimbing kita untuk masuk ke dalamnya. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, mungkinkah saat ini kita sedang berada dalam situasi padang gurun? Persis dalam situasi yang sulit. Sungguh susah, panas terik, yang membuat kita seolah-olah kita tidak mampu untuk menghadapinya. Derai air mata yang tidak berhenti. Bahkan mungkin baru saja kita telah menerima jawaban dari Tuhan. Tapi saat ini kita kembali pada situasi padang gurun itu. Percayalah satu hal, Dia tidak pernah menjadi Allah yang tidak menyertai. Dia Allah yang tidak bisa mengingkari dirinya sebagai Allah, yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena itu, bangkitkan tetap imanmu. Tetaplah percaya bahwa dalam situasi padang gurun sekalipun, Tuhan ada di sana. Dan berkatalah kepada Tuhan, "Tuhan, aku akan berjalan selama Engkau ada bersama-sama dengan aku." Dan firman-Nya berkata, Dia Allah yang akan menyertai kita pada situasi apapun, sebab Dia adalah
Immanuel. Jangan melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Sebab bersama Allah, padang gurun akan kita lalui dan kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk melewati setiap situasi padang gurun. Dan Tuhan akan menggenapkan janjinya untuk menyertai Anda di setiap padang gurun yang harus saudara lewati. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini terus menyemangati roh kita untuk tetap percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita di setiap situasi hidup kita. Dan kiranya digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita hari ini dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah pula kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.